Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada murid-murid puji suci 7 bintang seluruh tanah air dan kaum muslimin muslimat seluruh tanah air, kita lanjutkan lagi hikayah tentang putra iblis yang nomor 2. Kalau kemarin tempo hari adalah putra iblis yang pertama, ini yang nomor 2, yaitu Zalnabur. Sebelum kita mulai, kita baca sholawat dulu. Semoga syafaatnya kelak akan membantu kita di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Zalnabur adalah putra iblis yang kedua, yang tugasnya juga menyeluruh, mengubah sesuatu yang halal menjadi haram tanpa kita ketahui. Jadi yang halal jadi haram. Dengan barang yang haram tadi, otomatis dengan mengkonsumsi barang yang haram, otomatis doa kita dan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Bayangkan kalau satu suap saja 40 hari doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, terus padahal setiap satu piring paling enggak 20 suap atau 30 suap. Nah, kalau satu piring 20 suap, kita makan 3 kali, berarti berapa? 60 suap atau 50 suap. Nah, tinggal ngitung dalam satu hari 50 suap kalikan 40 hari. Dalam satu hari aja doa kita 40 hari tidak dikabulkan sama Allah. Apalagi untuk seluruh ibadah-ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kan sangat mengerikan itu. Makanya pengetahuan ini saya sebar, artinya karena rasa sayang kepada murid-murid saya dan rasa sayang kepada saudara-saudara saya sesama muslim. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya. Zalnabur itu pekerjaannya adalah menipu, mengajari orang untuk menipu. Suatu contoh ya, kita beli tahu, kulaan tahu contohnya dengan harga 2.000. Kita beli dari uang yang halal, dari rezeki yang halal. Ya. Tapi nah, ini prosesnya seperti ini. Ketika kulaan 2.000 kita jual, mungkin 5.000 kita tawarkan 5.000. Nah, saat kita tawarkan 5.000, biasanya orang pasti menawar 3.000 aja mbak, atau 4.000 mbak, atau mas ya. Terus Zalnabur mengajari kita untuk berbohong, bergelitik dalam hati kita dan pikiran kita, bilang kalau kulaannya 3.000 aja nggak dapat. Dan pedagang itu akan mengikuti, kulaannya aja 3.000 belum dapat mbak, mas. Nah, itulah letak di mana kita sudah terjebak dalam jebakan Zalnabur. Ketika orang meyakini bahwa
kulaannya 3.000 aja nggak ada, akhirnya dia menaikkan menjadi 4.000 atau 5.000. Nah, akhirnya mau nggak mau orang yang mau beli tadi menaikkan harganya karena percaya kulaannya aja 3.000. Ketika terjadi transaksi sampai 4.000 atau sampai 5.000, seluruh harta yang dia dapatkan dari jual beli itu menjadi haram. Karena apa? Bercampur dengan yang halal tadi sudah bercampur dengan yang haram. Ibaratnya satu bak susu murni, ya. Terus ketetesan air kencing setetes, ya udah. Satu bak itu jadi najis semua dan tidak bisa dikonsumsi. Kan sayang itu. Satu bak susu campur dengan satu tetes air kencing, sudah jadi najis dan haram semua untuk dikonsumsi. Nah, begitu juga ketika kita berdagang tadi, kita membeli dengan modal uang yang halal, tapi caranya berjualan itu dibisikin sama Zal Nabur, jualan nanti 5.000, ya ditawar 3.000, nggak boleh, itu kulaannya aja nggak boleh 3.000, padahal kulaannya cuma 2.000. Maka cara seperti itulah yang digunakan oleh Zal Nabur untuk menjerumuskan orang. Itu kalau satu tahu. Kalau dagangannya banyak sampai 500 tahu, zaman bisa membayangkan berapa banyak orang yang ditipu dengan cara seperti itu. Ya, orang yang beli sih nggak masalah, tapi penjualnya tadi yang mendapat untung tadi, itulah menjadikan sesuatu yang dia dapatkan dari hasil berjualan dan diberi makan untuk keluarganya semua, anak-anaknya. Wah, jadilah mereka memakan barang yang haram tadi, yang halal bercampur dengan yang haram tadi. Nah, terus mengajari untuk orang untuk berbohong, artinya kualitas A, dia bilang ini kualitasnya apa? Dia bilang kualitasnya apa? C, dia bilang kualitasnya B. Ya. Kalau ini kualitasnya A, dia bilang kualitasnya sangat super. Ya. Tanpa dia sadari dia berbohong. Padahal sehingga pembohongannya tadi membuat hasil jerih payahnya menjadi haram tanpa dia sadari. Dia sih untung aja. Orang percaya aja membelinya, tapi kan Allah Maha mengetahui apa segala sesuatu yang dilakukan, dan disitulah letaknya pembohongan dan penipuan. Ada lagi yang lebih curang lagi, timbangan. Timbangan itu dikurangi, intinya diganjel, biasanya diganjel atau dikurangi dengan alasan lah itu nanti ijole plastiknya, ijole bungkusnya, nah, ya padahal kalau bisa menimbang ya sekalian bungkusnya. Kalau takut untuk apa itu kurang, ya berapa toh plastik aja. Nah, tapi jangan mengurangi nilai timbangan. Ya 1 kilo ya 1 kilo, bukan kok 1 kilo isinya 9,8 on. Jadi yang strip 2-nya nggak masuk. Nah, itu karena lama-lama nanti strip 2 itu lama-lama dikumpulkan jadi banyak. Kalau kita melakukan perdagangan itu tiap hari, apalagi dalam 1 tahun, ya udah banyak sekali. Nah, dan hasil dari uang tadi bercampur dengan hasil penipuan kita. Nah, itu yang ketika kita kasih makan ke keluarga kita, jadi keluarga kita ikut makan barang yang haram. Dan sampean
ketahui kalau mereka seringkali terlalu banyak makan makanan dari harta yang haram, orangnya jadi susah diatur, dugal. Itulah. Karena apa? Setan di dalam tubuhnya, nafsu setan di dalam tubuhnya lebih kuat daripada nafsu nurani manusianya yang baik. Kan di dalam tubuhnya juga sudah ada setan mengalir dalam darahnya, ya, yang berupa porin, berupa nafsu. Nah, makanya begitu semakin dikasih makan bahan bakar yang dari haram, dia semakin kuat. Dan ketika diajak untuk kebaikan, bulat aja, gitu. Artinya itulah, iya, itulah tipu daya setan itu yang bernama Zal Nabur itu, melakukan penipuan terus setiap langkahnya, dan itu mengajari manusia, dan tanpa disadari itu fatal sekali ya, karena doa kita nggak dikabulkan sama Allah, dan ketika doa tidak dikabulkan sama Allah, kita gampang tubuh kita buat jak-jakan setan itu tanpa disadari. Itulah putra iblis yang kedua, itu masuk dimanapun segi segi kehidupan kita, dengan kelicikan, dengan produksi apa saja, dengan mencari keuntungan yang banyak, tapi tanpa menghiraukan kebaikan. Artinya apapun yang mereka lakukan, ujung-ujungnya nanti biar anak cucu Adam itu mengonsumsi barang yang haram. Seperti itu. Mudah-mudahan ini ulasan yang singkat, yaitu Zal Nabur mengajari orang untuk menipu agar hasil tipuannya menjadi haram. Kita akhiri dulu, nanti kita lanjutkan di lain waktu, yaitu Dasim, ya. Dasim itu putra iblis yang nomor 3. Mereka sangat solid bekerja sama. Makanya manusia itu kalau nggak bisa dikerjakan digoda dengan ini, disesatkan dengan ini, dengan nggak bisa disesatkan dengan ini, disesatkan dengan ini. Nah itu. Makanya ini nanti ini pembelajaran agar kita sadar nanti bahwa ternyata yang membuat kita tidak diterima oleh Allah, ternyata kita nggak sadar itu kalau kita itu ibadah kita sholat kita, tapi karena mengkonsumsi barang yang haram tadi, sholat kita ya cuma dicatat sholat, nggak ada nilainya nanti ya. Tapi insya Allah rahmat Allah selalu menuntun kita kepada sesuatu yang benar ya. Karena kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya. Dalam sholat kita, ketika kita mengucapkan membaca Al-Fatihah, ya. Terus di antara dua sujud kita kan, kita juga berdoa, gitu. Wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah, itu. Tunjukilah sesuatu yang benar atau jalan kebenaran ya Allah. Wahdini wa'afini wa'fu'ani, ya. Minta wa'afini disehatkan, wa'fu'ani, maka seluruh kesalahan-kesalahan kita dihapuskan oleh Allah. Makanya sholat, insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Apapun yang terjadi pada kita, sambil belajar tentang bagaimana melayakkan diri menjadi hamba-hamba yang mukhlis, sambil belajar kita tetap menjalani sholat, karena itu bentuk kewajiban kita sehari-hari.
Nanti lain hari kita lanjut lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.